Sama. Sejatinya mertua kita adalah orang tua kita. Yang ketiga, al-walid yu'allimuka. Orang tuamu adalah orang yang telah mengajarkanmu. Siapa? Adalah guru-guru. Dari mulai kita guru lekar, guru TK, guru SD, guru SMA, guru kuliah, semua itu adalah orang tua kita. Saya bahas yang pertama saja. Ada seorang sahabat datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Karena jihad melawan orang-orang kafir itu pahalanya sangat besar. Rasul diam. Sampai kedua kali dan ketiga kali, ya Rasul, izinkan saya untuk berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir, karena pahala jihad amatlah sangat besar di hadapan Allah. Rasul senyum dan menjawab, apakah kau masih punya orang tua? Masih ya Rasul. Irji, pulang sana. Aku mau jihad ya Rasul. Irji, pulang sana. Aku mau jihad ya Rasul. Irji, pulang sana. Birrul walidaik wa ataka walidaik. Taatlah kau kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kau kepada kedua orang tuamu, karena baktimu kepada orang tuamu, taatmu kepada kedua orang tuamu sama derajatnya, pahalanya dengan engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baba Amsir yang telah bersusah payah menghidupkan anak keluarganya, pala jadi kaki, kaki jadi pala, cucuran keringat dan air mata. Dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita dibesarkan, tentunya banyak pengorbanan-pengorbanan beliau kepada keluarga yang ditinggalkan. Tentunya bagian daripada birrul walidain, ditinggalkanlah orang tua satu-satunya yang masih ada. Ketika anak itu berbakti kepada salah satu di orang tuanya, sama pahalanya kita berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat lagi datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu a'mali afdal wa adkhilnil jannah. Ya Rasul, beritahu aku, kata seorang sahabat, ayu a'malil afdal, amalan apa yang paling istimewa indallah, di sisi Allah. Amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling istimewa di sisi Allah, sa'udkhilul jannah, dan dapat memasukkan aku ke dalam surga. Apa jawab Rasul? As-sholatu fi waqtiha. Salatlah tepat waktu. Summa, kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, baktilah kau kepada kedua orang tuamu. Sumakor, kemudian apa ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Tiga inilah kriteria yang memudahkan seorang anak untuk dapat nanti masuk ke dalam surga. Pertama, as-sholatu fi waqtiha, yang pertama adalah sholat tepat waktu. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda sholat, apalagi ninggalin sholat 5 waktu. Karena yang pertama nanti dihisab pada hari kiamat adalah urusan sholat. Kalau sholatnya bobrok, sholatnya rusak, sholatnya amburadul, sholatnya banyak yang ditinggalkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Itu semua rangkaian ibadahnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya akan ikut rusak. Kalau sholatnya baik, maka seluruh rangkaian ibadahnya akan ikut baik. Maka jangan sekali-kali menunda-nunda sholat, apalagi ninggalin sholat 5 waktu. Apa kata Rasul? Hum adal, hum kal an'am. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih sesat daripada binatang.
balkum adol, lebih sesat daripada binatang. Sama orang yang ninggalin sholat, yang orang mau sholat diumpamakan oleh para ulama itu sama dengan monyet. Jadi ibu-ibu ada lakinya, orang pernah sholat, ibu tidur sama laki di kamar berdua, ibu tidur sama monyet. Tapi enak ya, monyet juga ya. Orang wadon juga begitu, yang nggak pernah sholat 5 waktu ketika tidur sama lakinya, bapak meluk namanya meluk monyet. Siapa lamanya sih sholat 5 waktu? Ketika dikumandangkan azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, masya Allah, berapa lamanya sih kita sholat 5 waktu? Paling banter sholat 5 waktu kita 2 menit, paling lama 3 sampai 4 menit. 3-4 menit itu udah orang punya urusan apa-apa tuh. Kalau urusan sholat 2 menit itu udah tegrek-grek, kalau bahasa poncol udah lagi ditungguin di galengan. Hah? Allahu Akbar, johor, udah 1:30 baik, belum beli pelet, belum dikerotok, belum diinian tuh. Udah di Solo baik pikirannya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, beri. Langsung pikirannya di galengan. As-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu. Mana yang dimaksud dengan sholat tepat waktu? Sholat tepat waktu satu, ulama menjelaskan fi awaliha abdolu, awal waktunya itu lebih utama. Mana? Ketika masuk waktu yang pertama. Zuhur jam 12.00, tek tek tek, duh, Allahu Akbar. Lemparkan semua aktivitas, tinggalkan semua aktivitas, ambil wudhu, sholat zuhur 4 rakaat fi awaliha abdulu, itu yang paling utama. Lah kan kalau model kita mah kan banyak kan nunda-nunda, baru juga jam 1, baru juga johor, baru juga 12:30, entar be. Ada watakhiruhu, ada juga orang yang mentakhirkan sholatnya. Mana mentakhirkan sholatnya? Masih sah, masih ada dalam satu, namanya sholatnya sholat kodoan. Asarnya jam 3, dia sholat johornya jam 3 kurang 15, jam 3 kurang 10 dia sholat johor. Masih ada nggak waktu johor? Masih ada nggak? Ada, masih kodoan itu, masih adaan itu, masih dalam satu waktu, jam 3 kurang 10 dia sholat johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai dia sholat, dia zikiran, masuk waktu asar. Lah dia ngomong, akan dasik amat udah asar baik. Lepupu sholat johornya jam 3 kurang 10. Itu mentakhirkan. Maka paling utamanya adalah mendahulukan awal waktunya. Saudara, jangan sekali-kali menunda atau lagi meninggalkan daripada sholat 5. Itu yang nanti pertama rambatan ibadah kita. Ketika nanti dihisab di yaumil qiyamah, urusan yang pertama adalah urusan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada 5 waktunya, 5 waktunya kita rajin, 5 waktunya kita mantap. Tambahkan nawafilnya, tambahkan sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, tambahin. Buat apa itu fungsi sunnahnya dalam sholat? Buat nutupin kewajiban 5 waktunya yang kurang sempurna. 5 waktunya kita udah mantap, 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh udah mantap kita, enggak pernah ketinggalan. Tambahin lagi sunnah. Nah, fungsi sunnahnya menambal sholat 5 waktunya yang kurang sempurna. Mana yang kurang sempurna? Mohon maaf, kita lagi takbir, pikiran kita ngayeng kemana-mana. Orang wadon biasanya hujan, sekarang jam 2, jam 3 baik. Habis johor baik, Allahu Akbar, melutup hujan. Ya jemuran gue saya mengangkatin ya jemuran gue baru gue lagi dijemur. Itu. Nah ditambahlah oleh perbuatan sunnah tadi, sholat sunnah kita. Sholatnya qobliyah, sholatnya ba'diyah, abdolnya lagi tambahin nawafil ghaira rawatibnya, duhanya, tahajudnya, hajatnya, lain sebagainya, untuk menambah perbuatan sholat 5 waktu kita yang kurang sempurna.
Ada sebuah hikayat menjelaskan begini, orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah perjalanan yang cukup capek, lelah, Rasul istirahat di satu tempat. Rasul di bawah pohon, sahabat-sahabat semuanya kumpul, ngadem bahasa orang kita. Kemudian Rasul berjalan di satu tempat yang namanya Makbaroh. Makbaroh itu ada satu kuburan yang tua. Satu tempat areal kuburan, areal makam yang sudah tua, itu makam. Kemudian Rasul katakan kepada sahabat, sahabat sini, coba kau ambil pelepah kurma. Pelepah kurma yang basah dibelah 2 sama Rasul. Kemudian ditancapkan itu pelepah kurma di atas makam tersebut. Pelepah kurma itu tidak lama mengering dan terbakar. Sahabat kaget. Ini ada apa ya Rasul? Tahukah engkau sahabat? Ini si mayit sedang disiksa dengan 3 siksaan, dengan 3 azab. Apa saja itu ya Rasul? Pertama, tarikus sholat. Ini si mayit dulu lagi hidupnya sering sekali ninggalin sholat 5 waktu. Yang kedua apa ya Rasul ini? Ini si mayit 2. Yang kedua azabnya adalah setelah dia buang air kecil dia tidak cebok. Buang air kencing, habis kencing kagak cebok. Ini biasanya orang mana nih? Orang lanang, orang wadon. Orang lanang wadon. Lanang paling gampang. Buka sleting, buka sepak langsung cer. Sentilah tek. Masuk lagi tuh si mumu. Itu tuh. Yang ketiga wal ghibah, ini sina ini orang lagi diajak karena namimah, karena ghibah, suka ngadu domba. Makanya nanti ajab yang kes kontak di alam kubur nanti setelah kita mati itu paling banyak 3 tadi, dan yang paling banyak adalah urusan ninggalin sholat 5 waktu. Cash and kontak langsung itu orang ketang lagi malaikat diagelin kita. Orang ketang lagi malaikat ini nih, gue yang gue tungguin nih, bocah poncol nih, yang kadang-kadang nih kalau mancing mah kuat banget 5 jam 6 jam, kalau sembayang mau gue sembayang ini nih, gue gagal bagian dipakai besi nih. Tuh lagi ditungguin kita sudah. Syukur-syukur kita dapat sholat jamaah, belum doyan di musola, belum doyan di masjid, ambil di rumah jamaahnya. Walaupun tidak sampai pahalanya 25 sampai 27, minimal kita ada kebersamaan dalam rumah tangga kita. Gua mah masih ogah ke musola, kadang-kadang ada ya bayi yang mulut yang ngata-ngatain gua. Orang pengapa? Kan ada bayi orang yang lebay. Ada orang baru tembene dia ke musola, ada bayi ngatain. Pembene ke musola, tumben pantesan penter banget. Tuh orang kagak datang lagi ke musola besok tuh. Gua budak musola lagi. Emang apa? Dikata-katain baik gua. Udah sembahyang sini baik, sembahyang di rumah baik. Emang belum doyan di masjid musola, ambil jamaah. Walaupun pahalanya belum nyampe 25 sampai 27. Sebab 25 sampai 27 itu yang sholatnya di masjid. Sholat sama bininya, anaknya 5, imam dia anaknya yang pertama suaminya, imam makmumnya 5, anak-anaknya semua, mantunya 2 jadi 7, sama bininya 8. Bahkan jadi imam, beraniin jadi imam. Walaupun dia mantu pintar, jangan sekali-kali mantu jadi imam, songong sama orang tua. Guru bapak jadi imam. Allahu Akbar, dalam hati bininya, kan baba lu bisa jadi imam ya? Bisa apa jadi imam ya? Dalam hatinya padahal udah takbir, bisa orang dia ya? Dia mau modalnya kumis doang tebel. Kan bisa jadi imam, itu beda omongin udah takbir bininya. Anaknya ngomong gitu, baba jadi imam bisa orang repot anaknya ngomong gitu. Baca Fatihahnya bagus banget, itu si suami, itu laki. Gundam lagi dalam hatinya tuh anaknya, bininya gundam. Cakep ya baba lu ya. Tuh ngomong lagi, cakep juga, belajar di mana? Padahal kagak nyantren dia. Ngomong lagi. Habis waladolin baru dia
Dia mau ngetes bacaan surah Yasinnya itu suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bini anaknya ngomong dalam hati, bujuk buset deh, baca Yasin panjang banget ini, budak-budak nosan lu. Dikirain dilanjutin. Allahu Akbar, bujuk buset, gua kirain lanjut sampai situ doang, nosan. Kata bininya, kata anak. Dia kumis doang kayak gagang bendok lu. Bininya ngomong begitu. Sembahyang maghrib 2 rakaat, rakaat yang kedua baca Fatihah, mau ngelanjutin, barangkali mau ngelanjutin wal Qur'anil Hakim, tahu-tahu langsung subhanalladzi biyadihil malakutu kulli syai', gua kira dilanjutin. Habis tuh lakinya dibully sama hati bininya, mati anaknya. Belum doyan ke musola, masjid, ayo sholat jamaah. Ramaikan masjid kita di rumah kita. Jadi jangan sekali-kali kita nunda ataupun ninggalin sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Hum adol, orang yang tukang ninggalin sholat 5 waktu itu lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Itu disamakan tadi, mohon. Yang kedua, amalan apa yang paling utama? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Seseorang anak bakti sama orang tua dapat menghantarkan anak masuk ke dalam surga. Jadi kalau pengen mudah kita sebagai anak, nanti dihantarkan kita, dibuka gerbang surga kita. Yang buka gerbang kita adalah orang tua kita. Bersyukurlah dan berbahagialah Bapak Ibu semuanya yang hari ini masih punya kedua orang tua, atau salah satu ditinggalkan oleh orang tua kita. Berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai nanti menyesal kalau orang tua sudah tutup mata. Jangan sampai nanti menyesal kalau orang tua itu sudah munjur mulon, sudah terbujur kaku menjadi mayit. Baru di situ kita gegoseran. Tahu gegoseran? Nangis gegoseran. Ya Allah. Kan begitu orang pojok kalau nangisin bapaknya udah gak ada di depan mayit. Nangis. Gegoseran, ma, saya belum bisa bahagiain, ma, saya belum bisa bagi apa-apa, ma, saya belum bisa ngasih yang istimewa. Nah, emak udah pulang duluan, baba udah pulang duluan. Itu mayit ngomong tuh begitu tuh. Kebetulan anaknya korek, kebetulan anaknya medit, buntut gasiran, ngomong tuh mayit. Iya, begitu tuh. Dulu gua lagi hidup lu dimain baik. Sekarang udah mati gua serah depan gua baik. Tuh, cuman kita budak. Orang dengar. Sa'udhil jannah, dapat memasukkan seorang anak masuk ke dalam surga. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, status apapun yang kita sandang saat ini, itu semuanya adalah ada doa dan perjuangan pengorbanan orang tua kita yang saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tidak ada orang tua yang berhitungan sama anak, tapi banyakkan anak yang suka berhitungan sama orang. Makanya besok baru mau munggah nih, ancang mau dikit lagi mau puasa. Jangan lupa tuh, yang pertama sekali yang kita kudu datengin adalah orang tua kita. Minta ridho, besok datang. Puasa 1 minggu kita datang tuh, hari Kamis atau hari Jumat datengin. Tapi jangan lupa bawa tentengan ke rumah orang tua. Paling dikit mah jeruk 5 kilo, bawain beras 5 karung yang pulen, daging bangsa 5 kilo, duit segepok, bawain. Ini ke rumah orang tua kita lenggang-lenggang kan, orang bawaan apa? Anak 5-5-nya dibawa, laki kita ngikut, buta madan semua 5-5-nya, laki kita madan, habis beras sama kita.
Kalau kita bawaan minimal jeruk paling dikitnya 5 kilo, kita kupasin depan mak kita. Mak, ini jeruk manis banget ya mak. Iya, manis banget. Ini anggur mak, enak banget mak, anggur. Bahkan duit boleh ngutang juga. Enak banget ya mak. Kalau kita bawaan, kita mau pamit pulang, kita ngomong orang malu. Mak, saya mau pamit, Mbak, saya mau pamit. Bisikin kuping mak kita, ngomong-ngomong punya duit apa mak? Itu giwang saya pinjam dulu, apa cincin saya pinjam dulu. Buat apa nih itu bocah SPP-nya 5 bulan belum bayar. Saya pakai dulu, dikasih orang tua mak. Ontong pakai minjem, kata mak kita. Ontong, emang lu mau gantiin gasa dong minjem? Paling begitu doang. Emang begitu kan? Iya, kita mah paling pintar ngomong, ngolah kata paling pintar sama orang tua kita. Orang tua kita pintar, ontong pakai bahasa minjem sama orang tua maneng, tong. Ada mau gua kasih baik dikasih semua cincin-cincin sama dikasih tuh, dikasih. Udah 7 mulut 7 kali lebaran udah diganti-gantiin. Sampai minjem lagi bahasa doang. Timbang orang tua minjem 20.000, timbang orang tua minjem kepada anak 20.000. Seseleh tiap hari kita WA-in orang tua kita. Mak, duit kemarin 20.000 mana? Mak, duit kemarin 20.000 mana? Butuh mau jajan. Tuh, kita orang tua tidak pernah berhitungan kepada anak, tapi banyakkan anak berhitung sama orang yang saat ini kaya, saat ini punya segala-galanya, punya status sosial di masyarakat. Jangan lupa, bukan hasil jerih payahmu wahai anak, itu ada doa, perjuangan, pengorbanan orang-orang tua kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Almarhum orang tua kita Bapak Amsi sudah banyak mengorbankan segala-galanya untuk orang tua, ditinggalkanlah satu oleh Allah Subhanahu wa taala, emak kita. Jangan lupa itu keramat yang berjalan. Di kakinya mentah ridhonya, ridho Allah biridhul walidain. Murkanya ridhonya Allah tergantung murkanya orang tua. Murkanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Mudah-mudahan para orang tua kita semua yang masih hidup diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, biar pada sehat, biar berkah rizkinya, ngadepin puasa, rizkinya diberikan rizki yang berkah, yang halal, yang banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Bil khusus orang tua kita Bapak Amsirullah bin Jian, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Usianya 81 tahun. 88, Masya Allah. 88 tahun. Mudah-mudahan beliau min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, wa min ahlil jannah. Ini dapat sampaikan cukup 20 menit, 30 menit, pas sepakat jam 8. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah rezeki kita menghadapi Ramadan. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma biqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.